Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi dengan saya Darmansyah, tentunya di channel saya Darmansyah Darman. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk bantu like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Bagi yang sudah like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan insya Allah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak banyak berbicara, kita langsung berikan kesempatan, waktu dan langsung kepada Bapak Wawan Usman. Kita persilakan. Silakan Pak Wawan. Baik, ya terima kasih Mas Budi yang sudah membuka Zoom meeting pada kesempatan malam hari ini. Sehat Mas Budi ya? Alhamdulillah sehat Pak, berkat doa Pak Wawan. Amin. Mudah-mudahan semua para mitra, sahabat Tani Cerdas KTB juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dimanapun kesehatan adalah mahkotanya para mujahid. Ya. Jadi kita terus berharap sehat, jangan berharap sakit. Jadi syariat di alam dunia ini, ya kalau kita merasakan nikmat sehat, sudah pasti ibadah pun akan nikmat ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini ya, hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 di pekan ini adalah materi terakhir ya. Jadi kita akan membahas tentang ekoplan protektor, cuman masuk disisipkan ke dalam materi di dalam peningkatan budidaya padi ya. Jadi strategi peningkatan produktivitas ya, gabah kering panen supaya bisa di atas 10 ton itu ternyata ada strategi. Dan alhamdulillah untuk komoditas ini adalah komoditas yang tidak asing lagi buat saya ya. Jadi tahun 2000 itu saya sudah terjun di belasan sampai puluhan hektar untuk menggarap lahan padi ya. Nah, maka di sini tentunya dari pengalaman, kemudian dari tingkat kegagalan, apapun yang sudah mewarnai ya di bidang pertanian, terutama di komunitas padi ini, intinya saya siap berbagi untuk para mitra yang mengikuti kesempatan Zoom meeting pada malam hari ini. Ya. Jadi setelah kemarin menyampaikan materi mengenai khusus kelapa sawit, nah sekarang pun tidak kalah menarik juga ya. Khusus kita bahas tentang komoditas padi sawah ya. Nah ini padi pun ada beberapa varietas ya. Kemudian ada jenis padi gogo juga ya. Gogo itu yang ditanam yang bukan di sawah ya, tapi di lahan tidak tergenang air ya. Nah kemudian berbagai macam varietas pun nanti akan kita bahas ya. Varietas-varietas yang dikeluarkan oleh BB Padi, Balai Besar Padi yang ada di Sukabumi Subang yang bersertifikat. Kemudian seperti apa peluang benih lokal seperti yang di Aceh, yang di beberapa daerah yang dikembangkan, tapi memiliki potensi yang sangat luar biasa. Nah, nanti akan kita bahas mengenai benih juga ya. Baik Bapak dan Ibu semua, perlu disampaikan ya. Jadi padi ini adalah salah satu komoditas yang gampang dipolitisasi ya. Jadi ada disebutnya komoditas politis ya, hampir sama dengan kelapa sawit. Karena padi ini ya, jadi seiring perjalanan program intensifikasi, ekstensifikasi yang ada di zaman Repelita pertama tahun 70-an, ketika awal Repel hijau itu bergulir di Indonesia, padi adalah komoditas utama ya, yang memang dibudidayakan di tanah-tanah di Indonesia. Bahkan adanya program intensifikasi, yaitu adalah mulai dari benih unggul, ya, kemudian irigasi, ya, kemudian pembasmian hama, dulu bahasa masih pembasmian hama. Kemudian ada lagi pengolahan lahan, ya, semuanya itu masuk ke intensifikasi pertanian, ya. Kemudian pemupukan juga yang digunakan adalah pupuk kimia sintetis, ya. Itu adalah strategi
yang memang betul-betul sebagai solusi di zamannya, ya. Jadi tahun 70-an itu solusi setelah terjadi peperangan, kemudian Indonesia mulai merangkak juga ya, menata negara ya. Kemudian di situ pun intensifikasi itu adalah cara strategis untuk meningkatkan pengadaan pangan aktual untuk di negara Indonesia dulu ya, zamannya Pak Harto. Kemudian ekstensifikasi berbicara tentang perluasan lahan ya. Jadi dibukanya program transmigrasi ya, kemudian lahan-lahan kosong itu diberdayakan, yang penting lahan tersebut produktif. Nah, itulah berbagai macam yang mewarnai ya sejarah pertanian di Indonesia ya setelah terjadinya peperangan. Warisan apa yang kita terima sekarang. Nah, makanya di sini kita berpikir harus secara bijaksana, harus secara cerdas. Makanya petani cerdas, kalau dari Paraden petani cerdas luar biasa, ya, salam kecil. Kalau dari tim Best Farming, salam petani cerdas. Intinya kita ini dituntut harus menjadi petani cerdas. Dan memang betul-betul bisa memberikan solusi untuk para petani di daerah. Jadi jangan berpikir menggunakan hawa nafsu. Ya. Jadi ketika aplikasi pestisida yang sudah tidak mempan terhadap suatu genus dan spesies untuk hama dari jenis insekta atau serangga. Nah, biasanya para petani itu berpikir lagi mencari racun yang lebih dahsyat lagi. Nah, itu sampai kapan ternyata? Nah, ternyata tidak disadari, beli racun lagi, beli ini lagi, akhirnya residu dan biaya membengkak. Jadi kalau biaya produksi itu lebih tinggi dibanding pendapatan, itulah yang disebut dengan kerugian di budidaya pertanian. Nah, munculnya konsep best farming di sini, tetap kita ini ingin mengedepankan konsep sustainable agriculture development. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu sering mendengar kata-kata sustainable agriculture development, ya, itu artinya bahwa masih ada yang memprakarsai, ya, memotori, ya, menggawangi ini semua. Ya, salah satunya PTBS perusahaan ini perusahaan besar, ya. Nah, jadi berbicara sustainable agriculture development, berarti di sini betul-betul masih ada perusahaan yang memang betul-betul peduli terhadap kelangsungan pertanian di Indonesia. Nah, ciri daripada sustainable agriculture, ciri bahwa kita sedang membangun pertanian berkelanjutan di Indonesia ini adalah, intinya adalah konsep LEISA. Yang sering saya sampaikan, LEISA adalah Low External Input Sustainable Agriculture. Jadi kita ini diharapkan harus menekan biaya input pengeluaran, ya, input pengeluaran berupa pembelian pestisida kimia sintetis dan kimia anorganik. Karena ternyata warisan dari tahun 1970, ya, jadi konon dulu ada cerita juga para peneliti NPK yang digunakan tahun 70-an itu hanya cukup 70 kilo saja NPK per hektar, ya. Nah, kalau sekarang tidak 6 sampai 7 kintal, itu tanaman padi itu tidak nendang, anakannya lambat dan lain-lain. Nah, sedangkan residu dari tahun 70 sampai sekarang yang sawah-sawah masih katakanlah tidak ada perubahan, ya, dari dulu. Nah, disitulah banyak residu-residu yang memang betul pupuk tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman karena terjadinya ada ikatan-ikatan logam berat seperti Al dan Fe, ya, sehingga kondisi akan semakin asam dan kemampuan meresistan perakaran sudah tidak bisa lagi menyerap residu tersebut. Nah, maka dibutuhkan suatu teknologi inovasi yang betul-betul bisa memanfaatkan bahan-bahan tersebut untuk menjadi nutrisi terbaik untuk tanaman. Dan alhamdulillah di 4 produk best farming ini, mulai dari ekofarming original, fotosintesa, PSR, dan agen hayati, nah itu semuanya mengandung teknologi mikroba untuk proses dekomposisi atau penguraian racun kimia sintetis tadi. Ya, karena di dalamnya ada teknologi mikroba. Nah, kemudian seiring perjalanan yang tadinya dibutuhkan cuma 70 kilo, ya, per hektar NPK, nitrogen fosfor kalium yang dibutuhkan. Nah, ternyata sekarang 6 sampai 7 kintal, ya. Hampir berapa? Ya, 10 kali lipatnya, ya. 10 kali lipatnya. Dan di situ memang betul-betul mindset para petani ini semakin kecanduan, ya, terhadap penggunaan pupuk kimia sintetis tersebut dan pestisida kimia anorganik. Makanya sudah saya simpulkan, mohon maaf, petani konvensional, ya, petani konvensional itu berarti petani yang memang
apa namanya, yang sering disebut petani kolonial ya. Kolonial itu yang berumur di atas 40 tahun ke atas, itu sebutnya petani kolonial. Kalau petani milenial yang berumur masih di bawah 40 ya, sampai 20 tahunan lah ya. 20 sampai 40 tahunan. Nah, petani-petani yang mewarisi revolusi hijau ya, mereka mindsetnya harus kita luruskan ya. Jadi perlu saya sampaikan, di dalam pertanian ini kita tidak hanya sebatas mencari keuntungan. Pertama, mindset pertama, bahwa kita ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai khalifah di muka bumi ini, selain untuk beribadah kepada Allah, juga untuk mempersiapkan ya makanan atau ketersediaan pangan aktual untuk kebutuhan hajat hidup manusia. Itu sebenarnya konsep negara itu sebetulnya. Makanya gonjang-ganjing sebuah negara itu dilihat dari ketersediaan pangan yang ada ya. Munculnya demo, munculnya ini itu sebetulnya apa? Urusan makan dan ketidakadilan. Nah, itu yang paling utama. Makanya dalam konsep wilayah fayang juru insanu ila ta'ami, hendaklah setiap manusia memperhatikan makanan. Jadi memperhatikan makanan itu, apa yang kita budidayakan ini harus betul-betul menjadi makanan yang baik dan menyehatkan. Ya. Jadi itu dari keterangan surat Abasa ya, ayat 24 ini sudah dipastikan ternyata petani itu adalah pekerjaan yang mulia. Ya, meskipun kita tidak langsung terjun sebagai petani, ya, boleh dikatakan pelaksana pertaniannya, bisa dikatakan pengusaha taninya. Nah, tapi di sini sama-sama. Jadi pemenuhan ketersediaan pangan aktual ini adalah tugas bersama. Nah, meskipun kita terlahir bukan seorang petani, tapi setelah kenal dari PT BES, kita mendapatkan edukasi ini dari tim BES Farming. Nah, berarti kita harus memiliki satu sawasiah atau satu pemahaman visi dan misi sebetulnya apa yang sedang dibangun oleh PT BES itu. Ya, salah satunya narasi-narasi yang sedang kita bangun adalah tentang Sustainable Agriculture Development, pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Jadi bersyukur Bapak dan Ibu yang baru gabung sebagai mitra PT BES, kemudian yang sudah lama pun ya, karena memang di dalam konsep pertanian yang dibangun oleh PT BES ini, insya Allah di sini ada nilai-nilai dakwah dan ibadah. Jadi kita tidak selamanya mencari keuntungan, kemudian aktivitas tijarah jual beli pupuk dan lain-lain, tapi di sini ada nilai dakwah. Karena bagaimanapun bumi ini diwariskan hanya untuk orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh adalah orang-orang yang tidak membuat kerusakan di muka bumi. Dengan penggunaan pupuk kimia sintetis yang berlebih, yang tidak bijaksana, pestisida, kimia anorganik yang tidak bijaksana juga semuanya sendiri, itu sama dengan mengundang ajab di dalam wilayah pertanian. Apa itu ajab? Nah, salah satunya ajab di gagal panen. Jadi gagal panen itu sangat menyakitkan. Biaya sudah dikeluarkan, tiba-tiba serangan hama dan lain-lain. Karena tadi di dalam pengendalian hama dan penyakit, kemudian di dalam pengaplikasian budidaya pertanian ini sudah dilaksanakan secara tidak bijaksana. Maka di sini harus ada satu pemahaman. Nah, dari konsep Sustainable Agriculture Development ini, ya, muncullah beberapa gagasan untuk menekan biaya input pengeluaran berupa pestisida kimia sintetis dan pupuk kimia anorganik. Maka di PT BES, alhamdulillah dengan seleksi alam, muncullah diversifikasi produk. Nah, diversifikasi produk itu ada eco farming original, ada pilosolis, ada eco farming fotosintesis, ada eco plant protector. Jadi semua ini adalah diversifikasi produk, keragaman produk di PT BES untuk mendukung Sustainable Agriculture Development tadi. Jadi ketika pupuk mulai melambung tinggi, kemudian pupuk subsidi tidak ada kejelasannya, keberadaannya. Nah, inilah sebagai solusi untuk para petani ya, yang cirinya dari BES farming ini adalah efektif, efisien, dan praktis. Ya, efektif dari segi peningkatan hasil sudah dipastikan ada peningkatan hasil. Efisien dari penghematan biaya sudah dipastikan ada efisiensi atau penghematan biaya. Dan praktis, ya ini nih, ciri-ciri produk PT BES ini praktis. Makanya perusahaan lain sudah tidak terpikir bahwa PT BES ini membentuk sarana produksi pertanian itu kok kecil-kecil gitu ya. Seperti eco farming original cukup 30 gram bisa mengcover luasan 1 hektar. Ya, mengcover ya, bisa mengcover. Meskipun kebutuhannya dibutuhkan 10 tub untuk komoditas padi. Kemudian agen hayati, nah dengan penggunaan 5-6 box saja untuk komoditas padi itu bisa menekan penggunaan pestisida kimia sintetis yang totalnya hampir 8 juta ya di sentra-sentra padi lumbung padi nasional seperti di Karawang, Indramayu. Jadi racun apapun dibeli ya demi
kualitas padinya bagus. Nah, padahal di situ kita sudah masuk ke dalam jebakan. Ya. Jebakan siapa ya? Jebakan itu raksasa produsen kimia sintetis tersebut ya, terutama pestisida kimia anorganik tadi. Nah, maka di sini kita harus berpikir betul-betul rasional, masuk akal. Jadi dengan produk PTBS ini tetap kita sama-sama meningkatkan kualitas hasil, tapi di situ ada efisiensi dan efektivitasnya pun betul-betul teruji. Ya, inilah 4 produk dan insya Allah doakan janji dari Kementan, informasi kemarin yang sudah diusahakan. Jadi per awal Juni ini Croplan Protector ini sudah waktunya turun perizinan dari Kementan ya. Tinggal tunggu saja lah. Yang penting kita ikuti alurnya seperti apa gitu ya. Karena memang untuk perizinan ini ya tidak mudah ya. Paling cepat itu 1 tahun. 1 tahun, bayangkan. Jadi kalau kita punya produk bagus, ngutak-ngatik izin ke sana kemari itu 1 tahun baru keluar izin edarnya. Nah, maka di sini Croplan Protector pun kita tidak promosi secara besar-besaran ya. Karena kalau secara besar-besaran sudah akan menimbulkan permasalahan ya. Makanya di sini hanya sebatas pengenalan saja dari setiap materi yang kita sampaikan. Kemudian tadi bicara Sustainable Agriculture Development ya. Nah, ini 13 faktor akan saya singgung lagi. Yang pertama, benih dan bibit unggul varietas unggul baru. Baik di komoditas kelapa sawit, di komoditas padi ya, di hortikultura ya, dan lain-lain. Tanaman pangan, palawija, horti, perkebunan kehutanan, tetap benih dan bibit itu adalah yang menjadi pilihan utama nomor 1. Jadi penentunya itu adalah benih dan bibit. Nah, benih dan bibit ini kita dari tim Best Farming pun sempat berpikir ya bagaimana kalau benih ini masuk dalam sistem. Nah, ternyata dampak dari manfaat dan mudorot lebih tinggi mudorotnya ya. Karena apa? Kan dalam penyimpanan, karena benih ini kan makhluk hidup. Dan itu setelah 6 bulan itu harus diadakan pengujian perkecambahan. Jadi expirednya itu rata-rata 6 bulan. Kalau 6 bulan uji kecambahnya sudah turun ya, di bawah 80%, nah itu sudah tidak layak lagi digunakan seperti itu. Makanya untuk pengadaan benih ini seperti untuk sawit sudah dipastikan tidak mungkin masuk ke sistem. Karena tidak semua juga perusahaan membutuhkan benih dan bibit sawit ya. Yang paling yang replanting saja, maka di sini sudah dipastikan tidak ada. Tidak bisa masuk ke dalam sistem. Tapi dari tim Best Farming pun beberapa mitra yang meminta informasi ke saya yang menginginkan benih dan bibit sawit yang bersertifikat dan kualitas bagus se-Indonesia, saya rekomendasikan diberikanlah secara cuma-cuma nomor marketingnya. Nah, silakan nanti di sana komunikasi boleh. Kemudian untuk benih padi pun, nah ini kita berpikir juga karena tingkat resikonya kalau penyimpanannya keliru, kemudian di situ juga ketika sudah terjadi transaksi belum laku dan lain-lain, nah itu penyimpanan itu pasti beda-beda. Ya, makanya di sini untuk benih pun intinya tetap kita support sebagai parameter nomor 1 di budidaya pertanian. Nah, cuma nanti apakah dikeluarkan dari tim Best Farming ya, dan kita perhitungan juga mungkinkah masuk ke dalam sistem. Nah, itu masih kita pertimbangkan. Karena tadi ya mudorotnya ini kalau terjadi kerusakan di gudang itu ada tuh bisa habis semua karena beda-beda ya. Jadi standar untuk penyimpanan benih itu khusus ya. Nah, kemudian ketersediaan material organik di lahan, nah ini kalau menggunakan eco farming original sangat menentukan. Kemudian sinar matahari dalam penyinaran, bahwa padi adalah tanaman C4 yang membutuhkan full 100% sinar matahari. Tidak boleh ada naungan ya. Kemudian teknologi mikroba, insya Allah di 4 produknya ada semua. pH tanah ideal 6-7,2 ideal untuk komoditas pertanian dan perkebunan ya. Kalau di sawit minimal 5,5 ada toleransi masih bisa hidup ya. Kemudian salinitas, nah ini salinitas pun ada beberapa varietas yang memang diluncurkan untuk bisa bertahan toleran terhadap kadar garam tinggi ya. Nah, strateginya selain menciptakan varietas padi yang tahan terhadap salinitas tinggi, juga ada teknologi juga yang disebut penambat garam, bakteri penambat garam. Nah, itu bagian pada F-Sefuli dulu ya. Jadi banyak kasus-kasus kelapa yang tersiram terus air ombak, air laut ya. Jadi semakin tersiram, kemudian bukan semakin bagus tapi akan menurun produktivitasnya karena memang tadi keracunan yang disebut dengan unsur klor ya.
klor ini kalau di senyawa yaitu berupa garam, natrium klorida itu dari air laut. Nah itu untuk komunitas padi tidak akan berkembang anakannya dan warna pun tidak akan, karena tadi ya aram mikroesensial itu dibutuhkan dalam jumlah kecil. Kalau kebanyakan racunan seperti Fe, Cl, nanti itu unsur aram mikroesensial. Kemudian di sini ada juga ketersediaan air ya. Nah air sangat menentukan. Kemudian relative humidity, kelembaban udara bisa berhubungan dengan ketinggian suatu daerah, ya. Kemudian NPK berimbang, kemudian hara makro sekunder, hara mikro, dan ZPT ini sangat menentukan juga peningkatan 13 parameter ini. Kemudian jarak tanam ideal ini sangat menentukan, maka nanti akan saya rekomendasikan untuk komoditas padi ini berapa jarak tanam idealnya, ya. Kemudian pengelihan hama dan penyakit tanaman ini penting, makanya di base satu-satunya produk yang perizinannya sudah dekat yaitu di Agen Hayati Ekopen Protector. Pak, bagaimana kalau produk yang dulu diluncurkan dari tim Paraden? Ya, itu kita sering diskusi juga, ya. Ternyata izinnya masih lama, dan izin masih lama ini kalau kita promosikan itu sama dengan mengundang lembaga-lembaga yang berwenang untuk datang ke PTBES. Ujung-ujungnya tadi lah kurang baik, ya. Makanya kita pun dalam pengedukasian seperti Agen Hayati pun karena izinnya belum ada, kita tidak berani terang-terangan seperti dulu lagi karena dulu pernah ada teguran juga, ya. Nah, maka di sini pengelihan hama dan penyakitnya yaitu tadi ya untuk edukasinya, kemudian penelitian gulma. Nah, gulma pun kita pun masih berpikir karena memang sudah dipastikan untuk penelitian gulma secara selektif ini sudah tidak mungkin diberikan izin, ya. Karena kalau formula penelitian gulma selektif, ya, jadi kita bahasnya bukan herbisida lagi. Jadi penelitian gulma selektif pada komunitas padi. Jadi yang mati itu adalah gulma-gulma yang ada di sekitar tanaman utama, ya, seperti eceng, jejagoan, kemudian rumput jejagoan yang tinggi hampir sama dengan padi, ya. Kemudian semanggi, gerinting dan lain-lain lah, ya. Nah, itu adalah penelitian gulma. Kita pun sedang berpikir mengarah ke sana juga. Kemudian panen pasca panen kita arahkan panen yang terbaik di waktu, ya, jam 14.30 sampai jam 16.30. Itu adalah waktu terbaik untuk panen. Dan jika dilaksanakan itu panen di jam 14.30 sampai jam 11.30 sudah dipastikan akan ada peningkatan hasil 15 sampai 20%, ya. Nah, materi untuk malam ini, ya, yang tadinya harusnya Agen Hayati, tapi Agen Hayati pun nanti akan kita singgung di sini, ya. Jadi Bapak dan Ibu, ya, ternyata yang namanya seorang profesional itu dia bisa mengulangi kesuksesan yang dulu pernah dicapai. Itu seorang profesional. Nah, jadi contoh, Bapak dan Ibu, para mitra dari mulai mengenal PTBES dan sana produksinya, pertama mengalami kegagalan, yang kedua dipikirkan, belajar, akhirnya bisa meningkatkan hasil, ternyata padinya bisa tembus 10 ton. Nah, sebagai seorang profesional, itu akan, jika dilaksanakan lagi, ya, dalam suatu budaya pertanian, terutama komunitas padi ini, itu akan diulang lagi kesuksesan yang dulu pernah diraih. Itu ciri orang profesional. Nah, maka di sini kita berikan judul strategi meningkatkan produktivitas padi sawah di atas 10 ton gabah kering panen dengan cara produksi pertanian base farming. Nah, base farming ini insya Allah nanti diklaim kita sudah tidak lagi menggunakan pupuk kimia sintetis. Nah, itu keunggulannya, ya. Nah, makanya seperti apa strateginya? Nah, nanti akan kita bangun. Intinya kita penuhi kebutuhan nitrogen, fosfor, kaliumnya, terutama dari nitrogennya yang punya tugas adalah memperbanyak anakan dan mengidealkan warna hijau daun, ya. Kemudian P-nya khusus untuk pembentukan jaringan dan perakaran supaya lebih kokoh, makanya di pengisian bulir. Nah, maka NPK ini dibutuhkan, ya, dalam jumlah besar untuk komoditas padi dan jagung. Nah, maka di sini strategi apa yang harus kita tempuh untuk meningkatkan produktivitas hasil, tapi kita ingin full semua produk PTBES. Insya Allah materi malam ini akan kita bahas. Nah, biasanya materi ini adalah materi yang khusus kita adakan training biasanya di KDB. Ya. Jadi para mitra yang sudah mengikuti training KDB ini sudah bukan materi yang asing lagi, ya, karena ini adalah materi spesial semua. Jadi lebih spesifik, ya, tapi kita tidak masalah karena yang namanya keilmuan itu kalau dibagikan itu bukan menjadi berat, tapi akan semakin semakin berkah. Nah, ini keilmuan insya Allah tidak ada yang saya tutup-tutupi, ya. Nah, ini materinya.
Nah, di sini ada teknik perendaman benih, ya gambar ya. Kemudian pengolahan lahan menggunakan hand tractor, kemudian ada jejar legowo. Nah, jejar legowo 21 ini adalah jarak tanam yang favorit yang saya sudah adakan observasi jarak tanam terbaik. Nah, ini yang nomor ketiga ya, dari kiri atau kedua dari kanan bagian atas. Nah, kemudian yang paling kanan itu adalah video ya yang kita capture. Itu adalah eco farming yang bisa tembus di atas 10 ton ya, dulu eco farming original ketika awal-awal promosi ya. Kemudian ada pembibitan, pencabutan ya, kemudian di situ ada gambar CTBS ya, Community Trap Barrier System untuk menangkap tikus ya. Kemudian di sini ada padi yang sudah menguning, kemudian ada ini gambar beragam tentang komoditas padi sawah ya. Nah, kemudian yang paling utama ya, nah ini benih pemilihan benih ya, terutama untuk varietas unggul baru yang memiliki produktivitas tinggi. Jadi Bapak dan Ibu semua, kalau kita di lapangan menemukan katakanlah benih yang berlabel warna putih, ya pertama putih. Sebenarnya yang pertama itu kuning, breeder seed. Nah, breeder seed ini adalah benih pejenis ya, dan itu biasanya ada nama pemulia. Jadi dari pemulia itu menciptakanlah suatu galur ya, baik galur murni atau hibrid dan lain-lain. Kemudian di situ dilabelkanlah yang namanya breeder seed. Nah, ini kemurnian benihnya masih sangat terjaga karena di situ dikeluarkan dari pemulianya langsung ya. Jadi namanya benih breeder seed. Nah, benih breeder seed ini tidak bisa dijual sembarangan ya. Makanya yang ingin menjadi penangkar benih itu harus ada perizinannya dari Dinas Pertanian setempat provinsi biasanya. Nanti diberikan hak untuk penangkaran dan lain-lain dan distribusinya ya. Itu adalah breeder seed yang berlabel kuning. Nah, breeder seed kalau ditanam, misalkan Intari 32 breeder seed dari pemulianya langsung ditanam. Nah, setelah ditanam itu akan muncul yang dipanennya itu namanya benih foundation seed atau benih dasar yang diberikan label berwarna putih ya. Kemudian setelah benih dasar ini kita tanam kemudian dipanen, nah disinilah yang paling banyak beredar, yaitu adalah benih pokok atau benih stock seed namanya itu ya. Benih stock seed yang berlabel warna ungu. Nah, warna ungu kemudian kita tanam, ada jatah sekali lagi untuk dijadikan benih, maka ketika kita panen itulah yang disebut dengan label warna biru ya. Label warna biru itu benih paling terakhir, disebutnya extension seed atau benih sebar ya, yang berlabel warna biru. Nah, jadi tingkatan benih ini yang dari foundation seed itu ada bisa ditanam 2 kali lagi ya. Untuk benih pokok atau stock seed itu bisa ditanam sekali lagi. Yang untuk warna biru itu cukup terakhir. Kalau ditanam lagi sudah dipastikan akan terjadi segregasi dan akhirnya kualitas akan menurun. Nah, inilah benih ya. Nah, kemudian benih-benih ini pun ya, setiap daerah ya itu memiliki padi-padi yang memang mempunyai kualitas padi lokal ya, hasil daripada pemulihan ya dari seorang profesor, dari seorang doktor ya. Kemudian diluncurkanlah berbagai macam varietas padi yang memang unggul di daerah lokal tersebut, seperti di Aceh ya. Kemudian ada beberapa yang dikembangkan daerah-daerah tertentu ya, khusus untuk benih. Nah, cuman itu tadi, jadi setara dari breeder seed dari pemulia itu biasanya langsung dijual jadi berupa foundation seed. Cuman yang jadi masalah sertifikatnya agak susah karena apa? Karena tadi pengajuannya sulit ya. Jadi biasanya yang bersertifikat itu adanya di BB Padi, yang dikeluarkan BB Padi ya, tetua-tetua atau benih pejenisnya itu. Nah, maka di sini itu selama ini bisa meningkatkan produktivitas hasil, kemudian petani pun menyambut ya benih yang mempunyai produktivitas tinggi. Kalau pemahaman saya, bagi saya tidak masalah gitu ya. Nah, cuman kan Indonesia ini negara legalitas, nah kedepannya seperti apa itu tadi lah. Yang penting saya menyampaikan ini adalah sertifikasi kemurnian benih yang dikeluarkan dari PB Padi. Ya. Misalkan dari breeder seed, nah dibeli oleh seorang penangkar yang sudah mempunyai sertifikat dari Dinas Pertanian setempat provinsi. Nah, kemudian ditanam,
Nah, ketika ditanam, dipanenlah benih tersebut, jadilah benih dasar yang didistribusikan kepada para penangkar kedua biasanya. Nah, dari penangkar kedua itulah nanti akan didapatkan benih pokok yang berlabel warna ungu ya. Nah, dari situ biasanya disebarkan lagi. Jadi di tingkat pokok pertanian itu biasanya label warna ungu dan label warna biru. Nah, itu ya biasanya ya. Nah, ini harus dipahami semua ya. Kemudian, nah ini langsung masuk ke treatment penanaman benih. Ya. Jadi Bapak dan Ibu semua, yang kita harapkan di dalam treatment penanaman benih ini adalah pertama yang dibutuhkan bukan nutrisi dulu, tapi adalah ketahanan benih terhadap serangan ketika benih ini mulai disemai. Ya. Nah, makanya di sini kita berikan SOP based farming yang pertama ini adalah treatment penanaman benih supaya dia tahan terhadap busuk pelepah, kemudian busuk bakteri dan lain-lain penyebab ketika persemaian itu atau benih ini disebar di persemaian. Maka di sini ada SOP yang disarankan dari produsen EcoPlant Protector. Jadi pertama adalah benih untuk varietas unggul baru tadi kita rendam ya. Kita rendam dengan air 18 jam untuk memecah dormansi atau masa tidur benih. Jadi dormansi itu hidup tidak, mati tidak. Jadi benih itu tidur ya. Nah itu perhitungannya. Jadi sebetulnya para petani yang betul-betul memang menghitung kebutuhan benih itu rata-rata itu ada yang ekstrim bisa sampai maksimal tuh 6 sampai 7 kilo saja. Nah, kalau di Indonesia ini petani itu rata-rata karena takut tidak cukup, kemudian kalaupun kekurangan minta kemana beli kemana, belum tentu varietasnya sama, maka ada yang sampai 40 kilo per hektar. Nah itu di situ sudah terjadi tidak efisiensi di dalam penggunaan benih. Nah dulu waktu kita edukasi benih kumpai itu 10 kilo saja per hektar. Kalau tim dari base farming ada beberapa juga yang merekomendasikan 7 kilo saja ada. Cuma kalau 7 kilo kalau kurang itu tadi syaratnya. Paling tidak 10. Nah, maka di sini kita ambil daripada 25 kilo per hektar dan 40 kilo kita ambil 12 kilo saja. Karena nanti yang ditancap itu 1212 ya. Ya 1212 saja. Nah, makanya maksimal itu di 3 bibit maksimal itu ya. Nah, maka di sini 12 kg benih kemudian dimasukkan ke dalam 14 liter air. Yang penting itu terendam. Nah, nanti yang mengambang itu bisa dipisahkan karena memang meskipun bisa tumbuh, tapi endospermnya itu tidak akan optimal di dalam proses polinasinya dan itu harus dipisahkan, harus dibuang ya, yang benih yang mengambang tadi ya. Meskipun ada yang 50 pengisiannya, sisanya kopong. Nah, itu artinya harus dibersihkan dan diamankan. Kemudian direndam dalam 14 liter air selama 18 jam. Ya, jadi air biasa 18 jam. Kemudian rendam benih dengan larutan EPP pada air yang sama. Jadi air tersebut setelah dibersihkan dari yang mengambang, masukkan 1 saset EcoPlant Protector untuk 12 kilo benih di dalam 14 liter air yang sama. Jadi airnya jangan dibuang. Ya, air yang sama. Nah, kemudian setelah itu rendam selama 6 jam berikutnya. Ya. Di sini saya tidak kasih keterangan. Jadi total perendaman itu hanya 24 jam saja, 18 jam ditambah 6 jam larutan EPP. Kemudian tiriskan selama 24 jam. Nah, fungsi penirisan ini adalah untuk memacu perkecambahan, ya, perkecambahan dan titik tumbuh. Nah ini kalau Bapak dan Ibu melihat gambar yang kedua ini, benih padinya sudah keluar, ini sudah di atas 48 jam. Nah, maka kita rekomendasikan supaya tidak rusak di dalam penebaran benih di lahan persemaian, kita sarankan penirisannya cukup 24 jam saja. Jadi titik-titik tumbuh itu 2 titik akan keluar dari benih ya. Mana calon perakaran, mana calon batang dan daun. Nah, cukup segitu saja. Makanya kalau yang sudah seperti ini resikonya resiko patah ya. Ini sudah di atas 48 jam. Jadi treatment penirisan itu cukup di 24 jam saja. Kemudian supaya kita mendapatkan hasil bibit yang performanya bagus dari sungai keong, maka kita tebar 1 kg benih untuk luasan 20 meter persegi.
persegi. Nah, contoh di bawah. Di bawah ternyata kita punya lebar bedengan lumpur untuk penebaran benih ini ada 1 kali 5, berarti ada 4 bedeng. Jadi 1 kilo untuk 20 meter persegi. Nah, nanti akan didapat performa benih atau bibit yang betul-betul batangnya besar, membawa anakan 2 sampai 4. Disitulah insya Allah fase keong pun tidak akan suka. Karena keong ini biasanya menghabiskan tanaman-tanaman yang baru ditanam itu yang umurnya masih muda dan memang penampilannya ya kecil-kecil, itu habis sama keong semalam. Nah, makanya ini strateginya adalah 1 kilo kita tebar di luasan 20 meter persegi. Transplanting, bibit pada umur 15 sampai 21 hari setelah semai, 1 atau 3 bibit ya per lubang tanam atau per titik yang akan kita pakai nanti ya. Nah, kemudian dari sistem treatment perendaman benih ini ya, kemudian mulai transplanting ya. Kalau di padi kumpai itu 13 hari ya tanam pindahnya. Nah, ini itu pun beda jarak tanamnya. Kalau kumpai itu adalah disebut dengan papat kalimat tunggal. Jadi 40 kali 40 ubin, cuman di satu titik itu ditanam 5 ya. 5 titik seperti segi 4 belah ketup atau jajaran genjang ya. Kemudian titik tengahnya ada 1, disebutnya papat kalimat tunggal. Nah, kalau untuk varietas lain saya rekomendasikan menggunakan jarak tanam ideal padi, yaitu jejar legowo ini yang sudah ditemukan oleh seorang profesor dari BAB Padi. Nah, ketika di launching dulu saya masih mahasiswa, sebagai pelaksana pertaniannya kita pakai jarak jejar legowo ini, ternyata hasilnya dahsyat. Jadi bisa didapat 220 sampai 330 ribu ya, 330 ribu populasi ya. Jadi legowo 21. Nah, ini dari mana inspirasinya? Nah, ternyata pemulia ini, penemu jarak tanam ini menyimpulkan ternyata padi-padi yang berada di pinggiran itu pasti hasil gabahnya akan melimpah dibanding dengan padi yang di tengah yang kecentet dengan tanaman lainnya ya, atau tanaman yang lain. Nah, sekarang ada pertanyaan, bagaimana caranya supaya bibit ini atau tanaman padi ini bisa ditanam di pinggiran semua dalam luasan 1 hektar. Maka diciptakanlah jejar legowo ini 20, 40, 20, 40, nah seperti di gambar. Nah, itu jadi 40-nya ini nanti akan masuknya sinar matahari fotosintesis ya, disebut border effect. Jadi efek daripada legowo ini akan meningkatkan kualitas anakan, kemudian menekan tingkat serangan hama dan penyakit ya, dan kemudian akhirnya produktivitas akan meningkat. Ya, maka di sini border effect itu atau efek tanaman samping, penyinaran matahari akan optimal. Makanya yang 40 ini nanti akan ketutup lama-lama ya. Kemudian sirkulasi udara lebih optimal sehingga akan menekan penyakit yang disebabkan oleh cendawan kresek. Nah, kresek ini biasanya tanaman padi yang keracunan terhadap nitrogen. Nitrogen itu kan bisa menghijaukan warna daun, bisa memperbanyak anakan, tapi kalau keracunan itu jaringan akan lemah dan cepat roboh. Nah, ini kalau kita memberikan unsur nitrogen terlalu tinggi, sudah dipastikan itu akan mengundang penyakit kresek. Kresek itu jadi ujung-ujungnya yang mengering, itu bahasa petani ya. Jadi kalau kena angin itu kresek, nah itu bunyi seperti itu ya, karena memang gosong bagian ujungnya. Nah, kemudian mudah di dalam perawatan dengan jejar legowo ini, pemupukan dan penyingan gulma. Kemudian mengendalikan hama tikus ya. Jadi tikus pun tidak akan tersenter makannya ya. Beda dengan yang menggunakan ubin. Kalau ubin kan biasanya dimakan, dipatah-patahkan bagian tengah, disisakan pinggirannya untuk para petani. Kemudian meningkatkan kualitas hasil 10-20% dari jejar legowo ini. Nah, kemudian secara detailnya jejar legowo ini seperti apa? Ini seperti ini. Ya. Jadi kalau diambil 1 meter persegi, ya 1 kali 1 meter persegi, maka akan didapat 32 rumpun. Ya. Jadi hitungannya 1 hektar 320.000 rumpun. Nah, ini kalau diambil sampling ya, tapi secara hitung-hitungan rumus ada juga yang 330.000 selisih 10.000 rumpun ya. Ya tidak masalah. Yang penting di sini ada potensi jika satu rumpun itu mendapatkan 30 gram. Nah, ini kalau beras premium atau gabah premium itu 1000 bulir itu 30 gram. Ya, 1000 bulir itu 30 gram. Nah, ini kita asumsikan 30 gram di dalam satu rumpun, satu titik tanam tadi yang ditanam 1 sampai 3 bibit tadi,
kali 1 hektar. Nah, kali 320, nah, ternyata hitung-hitungannya hampir tembus di 10 ton. Ini kalau didapat cuma 30 gram saja. Nah, faktanya lebih dari 30 gram lah satu rumpun itu ya. Jadi kalau beras premium itu 1000 bulir itu hampir setara dengan 30 gram. 29 sampai 30 gram. Nah, ini beras premium ini kan ada beras Japonica. Nah, kalau Japonica ulat buntat. Nah, itu satu per 1000 bulirnya itu tidak nyampe di 30 gram. Nah, ini kalau ini beras premium seperti kumpai. Nah, itu kumpai itu beras premium hampir sama dengan Impari, Ceherang dan lain-lain. Ini ya. Jadi satu rumpun itu kalau kita asumsikan 30 gram kali 1 hektar 9.000. Jadi hitung-hitungan mudahnya. Tapi tetap hitungan-hitungan realnya nanti ada yang disebut dengan survival rate. Survival rate itu adalah angka di mana kita ini ya padi yang bertahan katakanlah 85%, 15% ini kita buang, yang terserang hama, yang anakannya tidak produktif dan lain-lain. Itu biasanya cara penghitungan yang detailnya ya, seperti di perikanan sama menghitungnya seperti itu. Jadi survival rate ini dihitung 80 sampai 85% biasanya. Nah, yang 20 sampai 15 sampai 20%-nya itu dianggap mati atau kena faktor hama dan lain-lain. Nah, ini cara ngitungnya sih, gampangnya saja lah dulu ya. Karena kalau hitung-hitungan secara detail nantinya pusing sendiri ya. Nah, ini kemudian ini masuk ke penilaian gulma. Nah, hati-hati di sini banyak parameter ya. Banyak parameter hampir sama dengan petani kolonial gitu. Pak, boleh nggak nih pakai herbisida? Jadi belum apa-apa mindsetnya udah pikirannya herbisida. Nah, ternyata cara seperti ini jauh lebih ramah lingkungan. Tapi kan itu kan mengeluarkan biaya produksi. Memang di dalam faktor-faktor peningkatan produktivitas hasil, penilaian gulma itu masuk 13 parameter tadi, dan itu harus dikeluarkan biaya produksi tersebut. Nah, ini analoginya biaya produksi itu seperti gini ya. Misalkan saya tinggal di Bandung, mau bisnis, katakanlah bisnis pakaian, ya pakaian. Nah, kemudian belinya di Tanah Abang, Bandung, Jakarta katakanlah. Nah, karena ingin menekan biaya produksi dan HPP supaya tinggi, akhirnya saya memutuskan jalan kaki saja supaya ada pengiritan, efisiensi biaya, supaya HPP-nya lebih kecil dan keuntungannya lebih besar. Nah, di pertanian pun sama. Jadi kalau saya cara seperti itu sudah dipastikan belum nyampe ke sana sudah pingsan duluan. Nah, maka ini biaya tetap dikeluarkan ya untuk pengendalian gulma ini. Ini jauh lebih ramah lingkungan. Bahkan sekarang ada yang 2 sampai 3 mata gasrok ya. Jadi yang menggunakan pestisida herbisida pun sama harus diramet juga atau disiangi, diambil rumpun-rumpunnya. Karena memang dari 13 parameter itu penilaian gulma itu adalah sangat menentukan keberhasilan. Nah, sekarang tanaman setelah ditanam, pupuk, kemudian tumbuh gulma, biarkan bisa kehilangan hasil panen sampai 80%. Makanya penilaian gulma ini sama penting. Tapi saran dari saya bagaimanapun caranya, kalau lahan ini betul-betul lahan katakanlah irigasi yang di situ ada air, itu saran dari saya lebih baik cara seperti ini yang ramah lingkungan. Jadi kalau kita memang betul-betul konsep pertanian berkelanjutan, kita sudah tidak lagi mau mendengar kata-kata tadi ya, herbisida, insektisida dan lain-lain. Makanya di sini semuanya saya arahkan ke ramah lingkungan semua. Meskipun setiap daerah, Pak, bagaimana kalau tadinya lahan darat atau lahan yang memang sawah tapi tidak tergenang, gulmanya banyak. Itulah sambil kita memperhitungkan juga dan memikirkan juga ya. Tapi prinsipnya saya arahkan bagaimana caranya melakukan gulma ini betul-betul ramah lingkungan. Seperti ini ya. Kemudian nah, ini kalau kita menggunakan SOP dari Eco Farming Original, kalau ketersediaan material organik di lahan itu belum ideal, maka 25%-nya itu dari hitungan seperti ini. Nah, 62,5 itu dari mana? Ya, 62,5 ya. 62,5 ya dikali 4 ya. Karena yang diambil 20%, 62,5 dikali 4 itu 250. Nah, ini jadi total 100% yang digunakan oleh petani setempat di daerah Indramayu, karena saya 15-17 tahun ada di sana. Ponskanya itu dipakai itu 250 kilo, ureanya yang dipakai itu 140 kilo ya. Maaf.
140 kilo ya. Kemudian SP36 yang dipakai 100 kilo. Nah, maka di sini kita ambil 25% ya, itu Ponska 62,5, urea 25, 35, SP36 25 kg, jumlah 122,5. Ini 25% kalau kita menggunakan eco farming original jika ketersediaan material organik itu belum ideal. Nah, ini ya pilihannya. Kemudian di sini ada lagi ini cara pengaplikasian eco farming original kalau kita menggunakan SOP. Jadi perlu saya sampaikan ya. Jadi SOP di dalam setiap komoditas pertanian itu dengan menggunakan sarana produksi pertanian di PTBES itu ada dua. Pertama ada SOP dari eco farming original dan SOP base farming. Nanti bisa dibandingkan ya. Yang SOP dari eco farming original ya itu tadi dengan eco farming original kita mampu menekan 75%. Ya, jadi 75% tidak kita pakai. Nah, yang 25-nya bisa dipakai di P1 umur 7 HST. Nah, ini minus 21. Nah, itu adalah persemaian ya. Mulai kita semai, kemudian minus 5-nya efek aplikasi eco farming original, kemudian 0 hari setelah tanamnya atau 0 HST-nya di penanaman. Kemudian hari ke-7 itu P1 pemupukan dari dasarnya ya, dan 20% tadi. Kemudian umur ke-14 aplikasi eco farming original 14 HST ya, kemudian 28 HST. Nah, ini dilihat dulu kalau misalkan pertumbuhannya sudah ideal nih seperti ini ya. Seperti di bawah ini umur-umur tidak jauh dari 25 sampai 30 hari ya setelah tanam yang fase vegetatif ini. Nah, maka yang P2-nya pemupukan kedua anorganik itu tidak usah dilaksanakan lagi untuk penambahan 20% yang kedua kalau yang 20% ini sudah ideal. Kemudian aplikasi eco farming yang ketiga di 42 dan eco farming keempat ya khusus untuk tanaman purna tumbuh itu di 56. Kemudian fase generatif sudah tidak ada lagi aplikasi pemupukan ya. Nah, Pak, bagaimana kita menggunakan eco farming original tapi tidak mau menggunakan pupuk kimia sintetis? Nah, itu tadi investasinya. Kita harus kuat investasi tadi ya. Jadi dengan adanya integritas antara peternakan dan pertanian, yang kita ambil di dalam pertanian tersebut adalah bukan telur, daging, dan susu, tapi kotoran ternaknya bisa ditebar di lahan-lahan tersebut. Kalau ingin hasilnya meningkat, itu sebagai pengganti NPK anorganik. Nah, jangan sampai lahan di suatu kawasan belum ideal, material organik tidak masuk, pupuk kimia sintetis tidak masuk. Nah, itu akan menjadi masalah ya. Nah, ini SOP dari eco farming original. Nah, ini nanti ada 2 SOP ya, nanti banding-bandingkan saja dan diambil cara yang terbaiknya. Nah, kemudian intermittent irrigation. Nah, intermittent irrigation ini adalah strategi untuk menekan keracunan besi, dan ternyata memang padi itu tidak selamanya itu butuh genangan air. Makanya ada disebut teknologi peningkatan hasil itu disebut dengan intermittent irrigation atau pengaturan kondisi lahan dalam kondisi kering dan basah atau irigasi berkala. Nah, tujuannya untuk menghemat aerasi untuk tanah dan tanaman, mencegah keracunan besi. Nah, jadi kalau di suatu kawasan banyak unsur besi, itu ditekannya hanya dengan mengeringkan air saja supaya tanaman tidak keracunan besi. Kemudian 3 hari terendam, 3 hari tergenang, 3 hari kering. Nah, itu ya disebut intermittent irrigation. Kemudian mencegah penimbunan asam organik dengan gas H2S, aktivator mikroorganisme tanah, mengurangi kerebahan, optimalisasi jumlah anakan produktif, matang gabah lebih sempurna, menekan hama keong, mas, tikus, dan burung. Jadi dengan kondisi lahan macak-macak itu sebetulnya pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida pun untuk kebutuhan mikroorganisme akan semakin meningkat. Jadi intinya itu ya, intermittent irrigation. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jadi terendam 3 hari, keringkan, terendam 3 hari, keringkan, seperti itu. Nah, kemudian mengenal organisme pengganggu tanaman, ada yang disebut dengan hawar daun bakteri ya, atau Xanthomonas caemestris, busuk batang, tungro, bercak daun, ya, diplas, naikblas, busuk pelepah, fusarium. Nah, ini kalau tanaman di awal seperti ini sudah dipastikan untuk pertumbuhan vegetatif ini ya sudah dipastikan terseok-seok, akhirnya masuk fase generatif, tidak bisa menghasilkan apa-apa. Maka di sini kita harus betul-betul belajar dari pengalaman orang-orang yang sudah pernah merasakan kegagalan
dan di situ siap berbagi ya. Karena di dalam konsep pertanian itu ya, ini sebelum ke hama, nah ini ada serangan. Jadi di dalam budidaya pertanian, terutama untuk komunitas tanaman pangan, palawija dan hortikultura, kita harus tahu di mana titik awal vegetatif, akhir vegetatif, kemudian awal generatif dan akhir generatif. Nah, contoh seperti ini sudah saya petakan serangan hama ya, kalau sudah menyerang, baik hama dan penyakit, ini semua kalau sudah menyerang ini, jadi tanaman padi kita ini sudah dibayang-bayangi oleh kegagalan. Karena apa? Karena tadi yang namanya hama itu serangannya yaitu tiba-tiba, baik walang sangit di fase pengisian bulir, ada sundap, ada keong, warang hijau yang menyebabkan penyakit tungro, tikus, ulat penggulung daun dan macam-macam. Ya, tapi insya Allah tetap karena kita punya produk yang disebut dengan Ecoplant Protector, ya, di situ kita memproteksi tanaman sejak dini sebelum ada serangan. Nah, itu kunci dari Ecoplant Protector ya. Nah, maka di sini nanti ada SOP, 2 SOP. Tadi yang sudah saya sampaikan Ecoplant original SOP-nya, nanti yang kedua adalah SOP based farming seperti apa. Kemudian serangan hama ini ya. Nah, ini adalah hama utama pada tanaman padi ya. Mulai dari keong emas, penggerek batang sundap dan beluk. Ini beda spesies ya. Kalau sundap di penggerek batang di fase vegetatif, beluk di fase generatif. Nah, ini bisa dilihat gambar yang paling kanan atas ya. Kemudian ulat penggulung daun, tikus, warang coklat dan hijau, walang sangit dan kepik dan burung. Ini semua adalah hama utama pada padi. Dan bayangkan kita hidup di dalam masa ya, di dalam masa yang betul-betul hama ini sudah resisten terhadap pestisida. Jadi resisten itu kebal. Jadi banyak para petani yang rugi mengaplikasikan atau melaksanakan budaya pertanian, kerugiannya itu di dalam pembelian pestisida kimia sintetis ya, yang tidak berujung pada solusi, yang ada adalah buang-buang uang. Maka di sini kita harus punya solusi cerdas bagaimana caranya menekan hama dan penyakit ini ya, tanpa menggunakan racun tapi harganya efisien. Nah, maka ini PT BES, insya Allah mudah-mudahan agenda Hayati ini, jika izinnya sudah keluar ya kita siap gaspol lagi ya, baik edukasi dan peningkatan kualitas ya. Kemudian fase vegetatif 0 sampai 45 hari ya. Kemudian 45 sampai 80 lebih ke atas, atau ada yang umurnya di 85, ada yang di 110, ada yang 100, beda-beda ya untuk padi ini. Yang pasti kita harus bisa membedakan mana fase vegetatif, mana fase generatif. Baik di komoditas tanaman pangan, palawija dan horti, itu kita harus tahu fase itu. Karena aktivitas pemupukan kebanyakan itu adanya di fase vegetatif ya. Beda dengan tanaman-tanaman periodik berbuah tahunan ya, seperti di perkebunan sawit yang paling dibicarakan ya. Itu tidak ada vegetatif generatifnya, cuman yang pasti hubungannya jika daun itu sebagai dapur pacu tanaman, jantungnya tanaman, tempat melaksanakannya proses fotosintesis, jika dikatakan daun itu sehat sudah dipastikan, tanaman pun akan meningkatkan produktivitas ketika masuk generatif, itu pun akan optimal. Nah, kalau di padi, ya, masa ikhtiar kita, ya, itu ada di 0 sampai 45 hari setelah tanam. Inilah yang disebut dengan faiza azamta fatawakkalna Allah. Jadi kalau kita sudah mengupayakan kemampuan kita, kemudian apalagi tekad kita, pengalaman kita, keilmuan kita, selanjutnya apa yang harus kita kerjakan? Fatawakkalna Allah. Karena semuanya ini sudah ada yang mengatur ya. Hanya di sinilah kekuatan doa kita dan ikhtiar kita ya, dari syariat dan hakikat tadilah yang memperkuat hasil endingnya nanti seperti apa. Makanya kalau sudah tahu seperti itu, tidak akan ada lagi yang namanya overclaim terhadap suatu produk. Ini ya. Nah, ini trap barrier system, bagaimana cara membuat perangkap untuk tikus. Jadi dengan cara seperti ini efektif ya. Jadi penangkapan tikus kalau sudah masuk ke dalam bubu ini sudah tidak bisa lagi keluar ya. Nah, ini bagaimana caranya, ini biasanya dilakukan sebelum ada penanaman secara massal ya. Jadi ada beberapa titik ya, satu titik atau beberapa titik di dalam luasan, misalkan 2.000, 3.000 atau setengah hektar. Nah, kita disebutnya ini adalah tanaman pisser atau tanaman pemancing supaya tikus ini masuk ke dalam perangkap bubu ya. Jadi plastik kita kelilingin, kemudian setiap 10 atau 20 meter kita pasang bubu yang ketika tikus masuk, karena tikus masuk ini motivasinya
ingin merusak. Nah, cuman kan dia nyari lubang. Nah, lubang ini plastik setiap 15 meter misalkan ketika tikus itu masuk dan itu tidak bisa keluar lagi. Nah, ini bisa panen kintal sampai tontonan tikus ya. Tinggal mau diapain ini ya. Ini termasuk efektif juga ya untuk mengendalikan trap system atau TBS ini untuk mengendalikan tikus ya. Jadi ketika di awal musim tanam ya. Nah, kemudian panen pasca panen yang paling inti adalah hasil atau waktunya itu adalah waktu ideal panen itu jam 14.30 sampai jam 19.30. Di situ ada kenaikan hasil 15 sampai 20%. Kemudian misalkan kita panen pangkas, nah itu sorenya. Nah, kemudian setelah sore kita simpan dulu, nah besok paginya kita gebot, kita thresher, dirotokan, itu tidak masalah. Nah, kemudian yang paling utama ini SOP yang disarankan dari base farming. Jadi untuk komunitas padi sawah bisa, tanaman pangan padi dan roti bisa. Pertama, ketika kita menghadapi akhir musim kemarau dan awal masuk musim penghujan, ya, itu biasanya land clearing, pembersihan lahan, ya. Nah, setelah pembersihan lahan, kita adakan pembajakan lahan. Ya, setelah pembajakan lahan, kita adakan penaburan material organik. Kalau ada ya pupuk kandang. Kalau tidak ada, tidak masalah karena kita ada base farming ini sebagai teknologi yang bisa memanfaatkan tadi ya beberapa residu dan lain-lain untuk menjadi nutrisi terbaik tanaman. Kemudian penaburan dolomit. Nah, kalau pH-nya di bawah 6. Nah, kemarin dari rekomendasi Pak Dr. F. Saifuddin untuk komunitas kumpai itu toleransi 5,8 pH ya. Makanya saya sampaikan yang umum khusus untuk tanaman pangan palawija dan horti itu rata-rata di 6 rata-rata ya. Karena kan tidak semuanya bisa bertahan di pH yang di bawah 6. Seperti toleransi yang paling rendah itu komoditas sawit di 5,5. Nah, maka di sini penaburan dolomit CAM GCO3 2 kali ya ini kalau secara hitung-hitungan kajian daripada ilmu pengapuran ya untuk dolomit ini 3,66 ton per hektar, berarti per meter persegi 10.000 dibagi 3,660, nah itu kebagian 366 gram per meter persegi, satu genggam untuk menaikkan 1 digit pH. Karena ini kunci juga nih, ini kunci keberhasilan. Kalau dolomit, karena aplikasi ekofarming original, fotosintesa untuk hamparan itu bisa menaikkan tapi kecil ya, hanya sebagai pemenah lahan saja. Karena yang dibutuhkan untuk meningkatkan hasil ini meningkatkan nilai pH ini untuk di lahan tertentu 1 digit itu dibutuhkan 3,66 ton ya, 1 digit itu ya kapur dolomit. Kemudian H-5-nya aplikasi agen hayati. Nah, tugas agen hayati ini akan menetralisir racun-racun yang ada di sekitar sawah ya, di media ya di lumpur sawah tersebut, kemudian menetralisir bakteri dan cendawan patogen, kemudian mengurai racun-racun kimia tersebut. Nah, setelah netral dan lain-lain baru bisa ditanam. Tapi sebelum ditanam, kemudian sawah dituntaskan dulu. Nah, baru 2 hari berikutnya setelah aplikasi sawah itu selesai dan siap tanam, aplikasi 2 tub ekofarming original sebagai pemenah lahan juga. Nah, itu di 2 hari sebelum penanaman aplikasikan. 0 hari setelah tanam penanaman. Setelah penanaman ya kita nunggu sampai 10 HST ya, 10 HST karena ini SOP-nya. Nah, ini SOP untuk padi sawah termasuk jagung, cabai, tomat hampir sama semua. Jadi di SOP base farming ini kita rekomendasikan supaya kita tidak ada lagi ketergantungan pupuk kimia sintetis. Saya sarankan di sini ada aplikasi pengelolaan lahan di masa pratanam itu WPP agen hayati H-5 1 box per hektar. Kemudian 2 hari berikutnya ekofarming original 2 tub per hektar. Kemudian 0 hari setelah tanam penanaman. Kemudian mulai masuk di 10 HST, di sini kita menggunakan dosis tinggi ya. Ya dosis ideal lah, bukan dosis tinggi. Jadi 1 box agen hayati EPP dengan 4 saset fotosintesa ya. Bagaimana nih prosesnya? 1 box agen hayati ekoplen protektor masukkan dalam 1 liter pelarut, 4 saset fotosintesa masukkan dalam 1 liter pelarut, konsumsi secara homogen tanpa difermentasi bermalam-malam, ambil 100 ml larutan fotosintesa, ambil 100 ml larutan ekoplen protektor, masukkan ke dalam tangki 14 liter air. Nah, kalau tangkinya ada 17 atau 20 tinggal dikonversi saja lah ya. Nah, intinya di 14 liter air untuk diaplikasikan purna tumbuh di hari ke-10 HST untuk tanaman padi yang tadi ya
Nah, ini masuk di 10 HST. Kemudian 2 pekan berikutnya, 1 box EPP sama 4 saset fotosintesa boleh diaplikasikan lagi seperti aplikasi yang pertama. Nah, ini ada revisi ya. Ada revisi yang digunakan SOP based farming supaya tidak lagi menggunakan pupuk kimia sintetis ya. Jadi semuanya dibutuhkan 16 saset di dalam 1 hektar lahan ya. Jadi insya Allah 4 saset ini kemasannya berarti kalau sudah 50 gram ya, berarti sudah didapatkan nanti 200 gram sekali aplikasi ya. Jadi dari produsen berpikir meningkatkan kualitas, kemudian harganya tidak terkesan mahal juga, maka SOP based farming ini setiap aplikasi fotosintesa 4 saset maka diikuti dengan 1 box EPP, satu product value atau 1 box ya. Caranya seperti itu tadi. Ya. Jadi intinya kita buatkan pelarutan, bukan pembiangan ya, pelarutan. Jadi pelarutan ini 4 saset fotosintesa masukkan ke dalam 1000 ml air, 1 box EcoPen Protector 10 saset masukkan ke dalam 1000 ml air. Nah, ini dilarutkan saja. Karena tidak ada yang namanya proses fermentasi di sini. Ya, jadi dari pelarutan tersebut kita ambil 100 mili ya, 100 mili. Ini bahasanya masih biang, nanti kita sempurnakan semua. Nah, di buku Best Farming atau Farming Guidebook sudah dirubah semua jadi pelarut bahasanya ya. Nah, maka ini dengan luasan 1 hektar itu dibutuhkan Eco Farming 2 tub, EcoPen Protector 5 box, fotosintesa 16 saset. Nah, jadi kalau dihitung 2 tub tambah 16 saset itu 18 tub produk value. Nah, ini untuk EcoPen Protector 5 box itu sebagai substitusi pengganti pengganti pestisida kimia anorganik ya, yang racun-racun tadi yang dikeluarkan sampai 8 juta ya dalam suatu periode penanaman luasan 1 hektar, kita cuma 5 box saja. Bayangkan kalau harga itu kita kalikan di harga repeat order ya, semuanya ini jauh lebih murah. Meskipun tidak di repeat order, di harga end user pun tetap masih di 5.750.000-an kalau nggak salah untuk sarana base farming. Nah, kalau 5.750.000 ini sudah dipastikan dengan 2,1-nya itu sudah bisa menjadi join sebagai kemitraan basic. Nah, sisanya nanti repeat order untuk mendapatkan produk ini semua. Ya, jadi inilah SOP base farming ya, yang insya Allah bisa meningkatkan tadi mulai dari benih dan lain-lainnya. Nah, ini SOP dari base farming. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak, bagaimana perbandingan antara base farming dengan eco farming original yang mempunyai SOP masing-masing, yaitu pilihan saja. Ya, silahkan pilihan. Yang pasti di sini eco farming original tidak bisa diaplikasikan bersama dengan fotosintesa. Ya, kenapa? Itu tadi keinginan dari produsen. Nah, makanya saya bagi 2, ini SOP eco farming original, ini SOP base farming. Ya. Jadi kita pun mengkombinasikan ini izin dulu ya, izin dulu boleh atau tidak gitu kan. Nah, ternyata yaitu SOP Eco Farming original berdiri sendiri, SOP Best Farming tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, itu insya Allah di buku yang terbaru, Farming Guidebook, ya, itu insya Allah per Senin kemarin sudah di PO lagi 25.000 eksemplar. Ya, mudah-mudahan yang belum punya pun segera wajib punya buku itu ya untuk mendampingi para petani di daerah. Karena ruhnya daripada produk pertanian di PTBS itu adanya di buku. Nah, kalau sudah dipahami semua, tanpa buku pun kita sudah bisa langsung jalan. Baik Bapak dan Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan ya, terutama mengenai strategi peningkatan produktivitas hasil gabah kering panen supaya di atas 10 ton itu intinya ya. Jadi benih. Nah, makanya benih ini cepat atau lambat tetap kita akan mendukung pengadaan benih ya. Jadi contoh benih yang kita rekomendasikan nanti itu adalah benih yang umur di bawah 100 hari. Yang pertama prinsip utama, berarti di situ ada efisiensi waktu. Yang kedua, dia sudah direkayasa tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Yang ketiga, kualitasnya pun tidak kalah ya. Jadi perlu disampaikan perataan padi nasional itu menurut Badan Pusat Statistik masih di 5,3 ya per hektar. Nah, kita rata-rata punya jam nanti harus 10 ton. 10 ton bagaimana? Itu tadi pemilihan benihnya kita akan rekomendasikan. Selanjutnya bagi para mitra yang belum masuk ke dalam grup yang saya dampingi dari grup Best Farming, itu wajib masuk ya. Karena setiap informasi itu masuk semua dari situ semua ya, baik itu informasi terbaru, kemudian pembagian link, kemudian aktivitas
ketika saya roadshow ada di mana, misalkan ada di Bangka Belitung tanggal 12. Nah, para mitra yang ada di sana bisa ikutan atau tidak, nanti ada informasi di situ. Jadi, insya Allah seperti itu ya. Baik, Bapak dan Ibu semua, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Untuk selanjutnya, Mas Budi silakan dampingi siapa saja yang ingin bertanya, dipersilakan. Demikian saya sepertikan dengan hamdalah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Wawan atas penyampaian materinya tentang strategi peningkatan gabah kering panen ya, lebih dari 10 ton. Alhamdulillah. Beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat kita bacakan satu persatu Pak Wawan. Ya,